誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan kisah tambahan dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 279 yang kebetulan merupakan sebuah ekstra chapter dari Ken Wakui setelah manga ini tamat minggu lalu. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 279.1 berjudul Wound the Tiger, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah harimau yang terluka. Cerita ini bermula ketika Kazutora kecil masih duduk di bangku sekolah dasar. Sama seperti Pachin, walaupun hidup sebagai berandalan, ternyata Kazutora sebenarnya berasal dari keluarga yang serba kecukupan. Kedua, orang tua dari Kazutora sangatlah kaya sekali. Keluarganya bahkan tinggal di sebuah mansion atau bangunan yang cukup megah. Tapi meskipun begitu, faktanya semua kekayaan yang dimiliki oleh orang tua Kazutora sama sekali tidak berarti apapun bagi dirinya. Karena kedua orang tuanya jarang sekali pulang ke rumah untuk bermain bersamanya. Akibatnya, Kazutora yang kesepian pun hanya menghabiskan waktunya setiap hari dengan bermain bersama semut di halaman depan rumahnya. Nah, di momen inilah Kazutora mulai berkata di dalam hati bahwa hidupnya kali ini sangatlah hampa, membosankan, serta tidak memiliki tujuan. Tidak lama berselang, tiba-tiba teman dari sekolah Kazutora pun datang untuk menjemputnya dan mengajak Kazutora bermain. Karena faktanya saat ini hanya mereka sajalah orang-orang yang ingat dengan hari ulang tahun Kazutora. Pada panel selanjutnya, salah satu dari teman mereka yang bernama Junpei langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kazutora, serta mengajak Kazutora untuk pergi merayakannya di luar. Scene pun kini berpindah. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Kazutora langsung bertanya kepada Junpei mengenai kemanakah tujuan mereka kali ini dan apa yang akan mereka lakukan di hari ulang tahunnya. Mendengar pertanyaan dari Kazutora, Junpei pun langsung menjawab bahwa tujuan pertama mereka adalah pergi ke tempat karaoke, lalu setelah itu mereka semua akan pergi ke game center terdekat. Tapi sayangnya di momen ini Kazutora terlihat tidak peduli dengan jawaban dari Junpei dan pandangannya malah teralihkan dengan sebuah anting yang digunakan oleh Junpei sambil berkata seperti ini. Wah, antingmu keren sekali ya. Melihat respon dari Kazutora tersebut, Junpei pun seketika langsung menjawabnya lagi. Hei Kazutora, anting ini adalah anting favoritku. Modelnya sangat keren dan juga mempunyai lonceng di ujungnya. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah memberikan anting ini kepadamu. Lagian kau juga tidak memiliki lubang tindikan di telinga. Jadi sebaiknya mari kita cari kado ulang tahun lain yang cocok untuk dirimu. Tidak hanya itu, di satu momen yang sama ini, Junpei pun kembali meneruskan semua perkataannya. Lagi pula, menggunakan anting saat kau masih duduk di kelas 6 SD bukanlah suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, kau tidak perlu mengikuti gayaku. Wow, menarik banget ya. Dari percakapan singkat ini sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa pada awalnya Junpei benar-benar terdengar dan juga terlihat seperti sosok anak yang sangat dewasa dibandingkan dengan anak-anak lain yang seumurannya. Jadi tidak heran jika pada akhirnya Kazutora bisa tertarik dan mengagumi seorang Junpei. Tidak lama berselang, mereka semua pun akhirnya tiba di tempat karaoke, di mana pada momen ini mereka semua terlihat sangat bahagia, khususnya Kazutora. Bahkan dalam hati, Kazutora pun sempat berkata, andai saja aku bisa menghentikan waktu dan terus berada di masa seperti ini bersama teman-temanku, maka aku tidak akan pernah merasakan kesepian lagi. Nah, setelah sudah cukup puas berkaraoke, mereka semua pun akhirnya kembali pergi menuju tempat selanjutnya, yaitu game center terdekat yang ada di kota Shibuya. Mulai dari sinilah semua rentetan bencana yang berhasil merubah hidup Kazutora 180 derajat pada akhirnya kembali ditunjukkan secara langsung oleh Ken Wakui. Di mana pada panel selanjutnya, nampak Kazutora dan Junpei yang terlihat sedang bermain balap mobil bersama. Tapi sayangnya dalam permainan itu, ternyata Junpei tidak pernah bisa menang satu kali pun dari Kazutora. Tentu saja semua tersebut malah memicu amarah dari Junpei, hingga dia pun langsung menghantam dan mencoba merusak mesin permainan itu menggunakan tinju kecilnya. Melihat hal itu di depan matanya, Kazutora pun sebenarnya sudah sempat menasihati Junpei untuk tidak sembarang merusak barang atau memukul barang orang lain hanya karena dirinya kesal. Namun bukannya sadar, di satu panel yang sama ini Junpei malah terlihat semakin emosi, hingga pada akhirnya dia pun langsung mendorong Kazutora, serta meminta uang 100 yen hasil taruhannya untuk dikembalikan. Tapi karena Kazutora merasa dirinya benar, akhirnya Kazutora pun menolak untuk mengembalikan uang taruhannya. Jawaban dari Kazutora itulah yang membuat Junpei menjadi semakin emosi,
Hingga dia pun tanpa pikir panjang langsung menendang Kazutora. Akibatnya Kazutora pun langsung terpeleset dan tersangkut sebuah kabel sampai colokan kabelnya pun lepas. Nah, di momen inilah tiba-tiba terdengar teriakan kesal dari anak kecil lain yang ada di game center ini. Sial, semua usaha keras yang selama ini aku lakukan malah menjadi sia-sia. Padahal hampir saja aku berhasil menyelesaikan game ini. Namun ketika sudah sampai di level terakhir, game sialan ini malah mati. Setelah mengucapkan semua hal itu, Baji pun segera bangkit dari tempat duduknya dan langsung pergi menegur Junpei serta Kazutora yang sejak tadi terlibat keributan. Dengan penuh emosi, Baji pun mulai berkata bahwa kali ini dia akan mengajar Kazutora serta Junpei karena telah mengganggu permainannya. Melihat hal itu di depan matanya, Junpei yang awalnya sok keras pun tiba-tiba malah menjadi ketakutan dan langsung meminta maaf kepada Baji. Tidak hanya itu, bahkan di satu panel yang sama ini, Junpei pun langsung meminta Kazutora untuk memberikan Baji uang 100 yen supaya Baji mau diam dan tidak emosi lagi. Sayangnya di momen ini dengan polos Kazutora pun lagi-lagi menuruti perkataan dari Junpei serta langsung mengambil uang dari kantongnya untuk diberikan kepada Baji. Namun belum sempat Kazutora mengeluarkan uangnya, tiba-tiba saja Baji langsung menghantam wajah Junpei dengan keras menggunakan kepala tinjunya sambil berkata seperti ini. Dengar, yang aku permasalahkan bukanlah tentang uang yang terbuang sia-sia karena kekalahanku, tapi justru karena kau tidak bisa menghargai usaha dan juga kerja keras dari orang lain. Setelah mengucapkan hal itu, Baji pun kembali bersiap untuk melayangkan pukulan keduanya ke arah kepala Junpei lagi. Tapi tepat sebelum Baji sempat memukul Junpei, tiba-tiba saja Kazutora dengan cepat langsung menahan tangan dari Baji. Hei bocah sialan, jangan berani-beraninya kau menyentuh atau menghajar temanku lagi. Entah kenapa mendengar semua ucapan dari Kazutora itu, Baji pun seketika malah tersenyum dan juga memuji Kazutora. Keberanian dan juga kepedulianmu itu sangat patut untuk diacungi jempol. Namun anehnya sesaat setelah memuji Kazutora, Baji pun malah kembali menghantam wajah Kazutora dengan menggunakan tangannya yang lain lagi sambil berteriak dengan keras. Kalau begitu sekarang kaulah yang akan menjadi lawanku. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Junpei yang sejak tadi terus dilindungi oleh Kazutora, ternyata malah memilih pergi sambil menangis ketakutan dan meninggalkan Kazutora seorang diri. Melihat hal itu, Baji pun kembali berkata dengan tegas kepada Kazutora. Ternyata temanmu itu hanyalah seorang pecundang. Bisa-bisanya dia malah kabur meninggalkan orang yang membelanya seperti ini. Nah, menariknya di satu panel yang sama ini, Baji pun mulai menasihati Kazutora bahwa Junpei bukanlah teman sejatinya. Karena faktanya selama ini dia hanya memanfaatkan kekayaan dari Kazutora saja. Namun mendengar semua perkataan Baji yang menjelek-jelekan temannya, Kazutora pun malah semakin marah dan meminta Baji untuk diam. Pada panel selanjutnya, ekspresi wajah dari Kazutora pun seketika mulai berubah. Dan dalam sekejap, Kazutora pun langsung melayangkan tinju balasannya ke arah wajah Baji. Setelah menerima tinju ini, Baji pun malah tersenyum dan berkata dalam hatinya, jika pukulan dari Kazutora ternyata sangatlah kuat. Mulai dari sanalah, keduanya pun langsung melanjutkan baku hantam dan saling melayangkan pukulan satu sama lain berkali-kali tanpa ada satupun dari keduanya yang tumbang. Wow, menarik banget ya. Di momen ini, Kazutora dan juga Baji benar-benar terlihat seimbang dalam hal kekuatan. Walaupun awalnya terlihat lemah, namun ternyata Kazutora memiliki sebuah tinju yang luar biasa kuat. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, atau saat Kazutora sudah mulai tenang, dirinya pun langsung pergi keluar ruangan dan duduk di aspal sambil meratapi nasibnya dengan berkata seperti ini kepada Baji. Sial, ini adalah hari ulang tahun terburuk di dalam hidupku. Karena tidak hanya keluargaku sendiri yang lupa, nyatanya hari ini aku malah ditinggalkan oleh teman yang sudah aku anggap sebagai seorang sahabat. Mendengar hal tersebut, Baji pun dengan cepat langsung datang menghampiri Kazutora dan berkata seperti ini. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu dan kau hanyalah orang asing bagiku. Kau itu bodoh dan sama seperti sampah yang hanya dimanfaatkan oleh teman-temanmu saja. Tapi aku sama sekali tidak membenci seseorang yang rela bertarung dan berani melindungi teman-temannya seperti dirimu. Itulah alasan kenapa aku suka dengan dirimu. Jadi mari kita berteman. Mulai sekarang aku akan terus menemanimu dan bertarung bersama di sampingmu. Nah, itulah semua alur cerita singkat dari manga Tokyo Revengers chapter 279. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam. Yare, yare da wa.